Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Dan masih terus bertambah. Di Kabupaten Kepulauan Sitaro, hari pertama masuk sekolah, sejumlah sekolah dasar masih ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safadiani Rahmi dengan NIM 26550 dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMA 1 Cilegon. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit wabah COVID-19 di Indonesia yang mempengaruhi dunia pendidikan. Wabah pandemi COVID-19 makin tak terbendung dengan eskalasi sebaran yang kuat menjelajahi ruang dan waktu pada skala yang luas dan cepat. Coronavirus sudah bertransformasi menjadi pandemik dan memaksa manusia untuk membatasi ruang gerak interaksi antar sesama manusia. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020, bahwa segala kegiatan berada di dalam maupun di luar ruangan di semua sektor untuk sementara waktu diganti demi mengurangi penyebaran corona, terutama pada bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Di dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa proses belajar dilakukan di rumah melalui pembelajaran daring. Namun, akhir-akhir ini tidak semua sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring. Beberapa sekolah yang sudah berada di zona hijau dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Walaupun jadwal pertemuan tatap mukanya tidak setiap hari, para siswa dibagi menjadi beberapa shift dalam sehari guna mencegah penyebaran COVID-19 terutama di area sekolah. Begitupun dengan SMA 1 Cilegon ini. Sekolah ini sebelumnya melaksanakan pembelajaran full online. Akan tetapi sekarang berubah menjadi offline atau biasa disebut dengan PTM. Tentunya dilaksanakan secara bertahap dan berkala. Apa itu PTM? PTM adalah singkatan dari pembelajaran tatap muka yang mulai dilakukan pada tahun ajaran baru 2021-2022. Dengan berlakunya PTM, maka proses belajar tidak lagi menggunakan sistem online, melainkan sudah belajar tatap muka di sekolah. Penyelenggaraan PTM di SMA 1 Cilegon. SMA Negeri 1 Cilegon, atau lebih dikenal dengan nama Semancil, merupakan sebuah sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jalan Kiai Haji Tubagus Ismail, Kafling Blok F, nomor 103, Kota Cilegon, Banten. Sekolah yang berstatus sekolah negeri ini sudah berakreditasi A dengan jumlah siswa kurang lebih 418 untuk siswa laki-laki dan siswi perempuan 734. Jumlah guru kurang lebih ada 67 orang. Studi lapangan di SMA 1 Cilegon yang sudah saya lakukan ini secara khusus menjelaskan bagaimana proses belajar mengajar baik secara online maupun offline. Tata tertib diperbaharui, mengingat kegiatan belajar mengajar belum pasti, seperti jadwal belajar dan waktu belajar. Untuk saat ini, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, SMA 1 Cilegon menerapkan sistem PTM dengan menghadirkan sebagian siswa untuk datang ke sekolah, sementara siswa yang lain belajar secara daring melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian berikutnya akan digilir. Dan untuk kehadiran pengajar, sebagian besar guru mulai diwajibkan datang ke sekolah. Untuk keefektifan pembelajaran memang diakui dari pihak sekolah agak kurang. Namun secara garis besar, pelaksanaan PTM sudah terbilang lancar mengingat PTM ini masih baru. Dan bagaimana peraturan yang berlaku? Yang pertama, siswa yang hadir secara offline dibagi menjadi 50-50 dengan sistem pembagian sesuai absen ganjil untuk sesi 1, kemudian diikuti oleh absen genap untuk sesi 2. Kemudian, pihak sekolah selalu melakukan evaluasi mengenai kehadiran offline ini. Terjadilah perubahan jadwal, yakni dari absen 1-18 untuk sesi 1,
kemudian absen 19, sampai kurang lebih dari absen 35 untuk sesi berikutnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena pihak sekolah merasa jika terus-terusan seperti ini, siswa akan menjadi lebih pasif terhadap teman sekelasnya dan berkurangnya interaksi antar siswa. Kemudian peraturan yang kedua adalah jadwal belajar. Jadwal belajar tentunya pihak sekolah mengurangi durasinya, karena ada peraturan bahwa belajar mengajar tidak boleh melebihi pukul 12 siang. Jadi SMA 1 Cilegon menerapkan 8 jam pelajaran dengan durasi satu pelajaran 30 menit. Ketiga, untuk jadwal pengajar di SMA 1 tidak ada perubahan. Artinya memang tetap seperti biasa. Hanya durasi waktunya saja yang dikurangi mengikuti aturan yang sudah berlaku. Kemudian peraturan yang terakhir adalah peraturan yang berkaitan dengan kebersihan serta kesehatan. Antara lain, siswa dan guru wajib memakai masker ketika sedang beraktivitas di lingkungan sekolah, wajib mencuci tangan ketika hendak masuk ke wilayah sekolah dan kelas, menjaga jarak ketika proses belajar mengajar dilaksanakan, poster-poster yang menyuarakan tentang kebersihan serta kesehatan dipasang di setiap mading dan sudut sekolah. Sebelum pelaksanaan PTM, saya sudah memberitahu di awal bahwasannya SMA 1 Cilegon memang melaksanakan pembelajaran melalui online kurang lebih 2 tahun. Pembelajaran sistem daring yang dilakukan di SMA 1 Cilegon ini tidak terlalu banyak berubah, hanya medianya saja. Yang tadinya kegiatan belajar dilaksanakan full di sekolah, diganti melalui media online seperti Zoom, Kuiper, Google Classroom, dan WhatsApp. Dan dari pihak sekolahnya dari awal memang sudah menyediakan pelatihan-pelatihan di aplikasi tersebut, bahkan menggunakan Kuiper Premium agar memudahkan siswa dalam belajar. Durasi belajarnya juga 45 menit untuk satu pelajaran. Dan jika ada yang memerlukan praktek dan harus datang tatap muka, pihak sekolah sudah mengatur hal ini sejak awal. Pelaksanaan praktek diizinkan dengan memenuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lamanya waktu praktek juga dibatasi oleh pihak sekolah guna mengurangi COVID-19 di lingkungan sekolah. Dan juga jumlah siswa yang datang pun harus dibatasi, agar terhindar dari penularan virus. Apakah pembelajaran daring sudah efektif? Tentunya masih jauh dari kata efektif, karena banyak yang dirasa belum memenuhi harapan. Siswa banyak yang menjadi lebih pasif, perbedaan sikap yang menonjol, kepekaan terhadap guru, serta sosialisasi juga sangat berkurang, seperti ketika Zoom. Banyak siswa yang tidak bisa on-cam dan ketika ditanya oleh guru, kadang tidak menjawab tentunya dengan alasan sinyal yang buruk. Guru dan murid banyak yang berharap semoga pembelajaran kembali normal. Evaluasi pembelajaran juga dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian apakah pembelajaran daring ini sudah efektif atau belum. SMA 1 Cilegon tetap melakukan evaluasi melalui Google Classroom, Kuiper, serta Quizzes. Apakah pembelajaran dengan sistem PTM yang seperti ini sudah efektif? Pelaksanaan PTM di SMA 1 Cilegon sekiranya tidak terlalu sesuai yang diharapkan. Mungkin karena selama 2 tahun terakhir siswa full melakukan pembelajaran melalui online, butuh proses agar siswa dan guru kembali normal ke pembelajaran tatap muka. Belum lagi peraturan yang lebih ketat mengenai prokes yang sebelumnya memang tidak ada. Peraturan PTM di SMA 1 Cilegon secara garis besar memang sudah dilakukan dengan baik. Tapi karena kondisi yang tidak menentu ini membuat peraturan harus tetap diubah dan diperbaharui lagi. Tak banyak siswa yang merasa jenuh dengan hal tersebut. Kedepannya, jika memang proses belajar mengajar tetap dijalankan, namun masih dalam kondisi yang terbatas, maka pembaruan serta kebijakan terkait pendidikan seharusnya memang perlu diadakan untuk menunjang proses pembelajaran abad 21 serta mengejar ketinggalan belajar siswa. Karena hal semacam ini sangat mempengaruhi keefektifan belajar. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.